Bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia, yang akan dijelaskan di video berikut ini. Mohon disimak. Terima kasih. Menelusuri konsep negara, tujuan negara dan urgensi dasar negara. 1. Konsep negara. Negara merupakan lembaga tertinggi dalam masyarakat atau bangsa, kemudian untuk mendapat pengakuan internasional, negara membutuhkan apa? Wilayah, rakyat, pemerintah, pengakuan dari negara. 2. Konsep tujuan negara, kekuatan, kekuasaan, kebesaran atau kecurangan, kepastian hidup, keamanan dan ketertiban, kemerdekaan, keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. 3. Konsep dan urgensi negara. Dasar negara menjadi pedoman dan komponen penting agar negara terbebas atau merdeka dari penjajah. Menanya alasan diperlakukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dan aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Perpecahan dihindari karena Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Dengan demikian, diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, masyarakat membahu dalam membersihkan lingkungan, saling menolong, dan menjaga satu sama lain. Sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sumber yuridis. Secara yuridis, ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 2. Sumber historis. Soekarno menyebutkan dasar negara dapat disebut juga ideologi negara. Muhammad Hatta juga menyebutkan pembukaan Undang-Undang Dasar karena memuat di dalamnya Pancasila sebagai ideologi negara, serta dua pernyataan lainnya yang menjadi bimbingan bagi politik negeri seterusnya. 3. Sumber sosiologis. Pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan. 1. Nilai-nilai ketuhanan. 2. Nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial (bersifat horizontal). 3. Nilai-nilai etis kemanusiaan. 4. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai cita-cita kebangsaan. 5. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, dan demokrasi permusyawaratan. 4. Sumber politik. Terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945. Dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya, nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari budaya dan pengalaman bangsa Indonesia.
termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan berbangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupannya bersama, yang bersatu dan demokratis, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu contohnya pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 MPRS 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pada masa-masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an. Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4 sehingga pasca turunnya Soeharto, ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respect terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Kesimpulan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, di mana Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional, yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dan aspirasi cita-cita hidup bangsa. Dengan demikian, diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana. Misalnya saja, masyarakat selalu bahu-membahu dalam ikut berpartisipasi membersihkan lingkungan, saling menolong dan menjaga satu sama lain. Sekian.